ini saya akan menjelaskan tentang definisi 5.2 tentang peubah acak diskrit berdimensi 2. Bunyi dari definisi 5.2 yaitu XY disebut peubah acak diskrit berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari XY salah satunya berhingga atau tidak berhingga tapi dapat dihitung. Ingat, salah satunya ya. Nah, bilangan berhingga itu seperti apa? Himpunan berhingga adalah himpunan yang ada batasnya, intinya seperti itu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti P sama dengan bilangan cacah kurang dari 10, maka bilangan P tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Kemudian berhingga, kemudian tidak berhingga tapi dapat dihitung. Maksudnya gimana? Bilangan tidak berhingga yaitu bilangan yang tidak ada batasnya. Contoh P bilangan genap berurutan. Seperti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bisa dihitung? Bisa. Cuma jumlahnya tidak berhingga. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya presentator kedua. Saya akan menjelaskan contoh dari peubah acak diskrit berdimensi 2. Di buku itu contoh 5.1. Sebuah kotak berisi 3 bola pingpong bernomor 1, 2, dan 3. Jadi sebuah kotak berisi 3 bola pingpong bernomor 1, 2, dan 3. Kemudian kita mengambil 2 bola pingpong secara acak dengan pengembalian. Misalnya, peubah acak X menyatakan bilangan pada pengambilan bola pingpong pertama. Jadi X ini menyatakan bilangan pada pengambilan pertama. Dan peubah acak Y menyatakan bilangan pada pengambilan bola pingpong kedua. Pada pengambilan bola pingpong pertama, bola yang akan diambil ini ada 3 kemungkinan, yaitu bola pingpong yang bernomor 1, 2, dan 3. Jadi nilai-nilai yang mungkin dari X adalah 1, 2, 3. Kemudian pada pengambilan bola pingpong kedua, karena bola pingpong pertama ini yang terambil dikembalikan kembali ke dalam kotak, maka bola pingpong yang akan diambil pada pengembalian kedua ini juga ada 3 kemungkinan, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi nilai-nilai yang mungkin dari nilai-nilai yang mungkin dari X 1, 2, 3 dan nilai yang mungkin dari Y 1, 2, 3 juga. Karena kedua peubah acak X dan Y mempunyai nilai yang kemungkinan berhingga, maka X dan Y ini termasuk peubah acak diskrit berdimensi 2. Di sini saya akan menjelaskan definisi 5.3 tentang peubah acak kontinu berdimensi 2. Bunyi dari definisi 5.3 itu XY disebut peubah acak kontinu berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y masing-masing berbentuk sebuah interval. Inti dari definisi tersebut, jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y masing-masing berbentuk sebuah interval. Langsung saja ke contoh. Saya mencontohkan contoh 5.2. Dalam tubuh seorang manusia yang sehat berusia 20-29 tahun, kadar kalsium dalam darahnya yaitu X. Kadar kalsium dalam darahnya itu X. Biasanya antara 8,5 dan 10,5 mg per dl. Jadi kalau dinyatakan dalam interval X kurang dari 10,5 dan X lebih dari 8,5. Sedangkan kadar kolesterolnya yaitu Y. Kadar kolesterolnya Y biasanya itu di antara 120 dan 40 mg per dl. Kalau dinyatakan dalam bentuk interval Y kurang dari 240 dan Y lebih dari 120, maka
X, Y merupakan peubah acak kontinu berdimensi 2 karena berbentuk interval. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai presentator keempat akan menjelaskan mengenai definisi 5.4 pada halaman 142, di mana definisi 5.4 ini mengenai fungsi peluang gabungan. Definisi ini berbunyi, jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan PXY sama dengan PX sama dengan X, Y sama dengan Y. Untuk setiap pasangan nilai XY dalam daerah hasil dari X dan Y dinamakan fungsi peluang gabungan. Nah, di sini kita perlu diketahui, X dan Y besar adalah dua peubah acak diskrit, sedangkan fungsi peluangnya dinyatakan dengan PXY kecil sama dengan PX sama dengan X, Y sama dengan Y, di mana X, Y kecil ini akan diketahui di dalam soal, sedangkan X besar dan Y besar adalah sebuah peubah acak diskrit, di mana X, Y besar ini didefinisikan. Misalnya, suatu kejadian pelemparan dua dadu atau suatu kejadian pelemparan uang logam, seperti itu. Nah, untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah hasil dari X dan Y besar dinamakan fungsi peluang gabungan. Jadi, hasil dari X dan Y peubah acak diskrit, pasangan nilai X, Y-nya itu dinamakan fungsi peluang gabungan. Nah, karena di sini kita pakai fungsi peluang, jadi jika suatu fungsi yang kalau X dan Y-nya dimasukkan ke dalam fungsi tersebut, maka langsung muncul nilai yang didapat adalah nilai peluang. Sehingga karena hasil akhirnya adalah nilai peluang, harus memenuhi syarat-syaratnya juga. Nah, syarat-syaratnya atau sifat-sifatnya juga itu akan dipresentasikan oleh presentator selanjutnya. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu sifat-sifat fungsi peluang gabungan, di mana dikatakan pada dalil ini sebuah fungsi dengan dua peubah acak dapat digunakan sebagai distribusi peluang gabungan dari pasangan peubah acak diskrit X dan Y jika dan hanya jika nilai-nilainya yaitu Px, Y memenuhi sifat-sifat di bawah itu, yaitu sifat 1 dan sifat 2. Bisa dilihat di buku kalian. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu saya akan jelaskan, yaitu di sini untuk notasinya sendiri yaitu Px, Y lebih besar sama dengan 0 kan, atau bisa ditulis dengan Px. Nah, X ini yaitu peubah acak diskritnya dan Y besar juga sama peubah acak diskrit Y-nya. Nah, karena Px sama dengan Y, X besar sama dengan Y dan Y besar sama dengan Y kecil, nah itu sama dengan Px, Y. Sama saja, sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, jadi Px, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, berdasarkan definisi 4.6 tentang sifat peluang. Nah, kalian bisa lihat di bukunya atau kalian bisa lihat di pojok kiri atas video ini ya. Yaitu Px lebih besar dari 0, lebih dari sama dengan 0. Nah, maka jika Px lebih dari sama dengan 0 dan ada Py lebih dari sama dengan 0, maka sudah pasti Px, Y akan lebih dari sama dengan 0, sehingga sifat pertama berlaku. Nah, untuk yang sifat kedua. Oke, untuk sifat yang kedua kita dapat mengetahuinya dari tabel fungsi peluang gabungan. Nah, di sini ada peubah
acak diskrit X dan peubah acak diskrit Y. Nah, dari itu peubah acak diskrit X itu sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xm, dan peubah acak diskrit Y yaitu sama dengan Y1, Y2, Y3 sampai Ym. Nah, sini untuk mencarinya yaitu Px1, Y1, Px1, Y2, Px1, Y2 sampai Px1, Yn. Dan juga di sini Px1, Y1, Px2, Y1, Px3, Y1 sampai Pxm, Y1. Nah, ini dipergunakan untuk mencari Px1, P1x2, P1x3 sampai P1xm. Nah, bagaimana caranya mencari? Yaitu dengan menjumlahkan, namanya sigma ya. Namanya sigma yaitu kita jumlahkan Px1, Y1 ditambah P1, Px1, Y2 ditambah Px1, Y3 sampai Px1, Yn. Nah, itu akan menghasilkan P1x1. Begitu pula dengan P1x2 sama cara mencarinya, dan P1x3 sama pula untuk mencarinya sampai P1xm. Nah, untuk mencari P2y1 sama juga caranya, ya tinggal menjumlahkan dari Px1, Y1 sampai Pxm, Y1. Nah, kemudian apa ya? Nah, maksud dari sifat yang kedua itu seperti ini. Jadi jumlah dari P1x1, P1x2, P1x3 sampai P1xm itu akan sama dengan 1. Nah, begitu pula dengan P2y1, P2y2, P2y3 jika dijumlahkan sampai P2yn, yn apa ym ini? Sampai P2yn. Nah, itu akan menghasilkan 1. Nah, dari sini, dari tabel ini dapat kita tangkap bahwa sigma Px sama dengan sigma Py akan sama dengan 1. Nah, gitu. Ini 1 guys. Ini 1 teman-teman. Tulisannya terlalu bagus tapi. Nah, gitu. Nah, untuk lebih memahami selanjutnya bisa kita pahami lewat contoh. Nah, untuk contoh saya persilakan untuk presenter yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh 5.3 yang mana fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan C dalam kurung X plus 2, yang mana X adalah 0, 1, 2, dan 3, dan Y sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Dan di sini soalnya ada 3, yakni yang A, tentukan nilai konstanta C, yang B, hitung P X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Yang C, hitung P X lebih dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini langsung ke penyelesaiannya ya. Penyelesaian yang A di sini, karena tentukan nilai konstanta C. Di sini kita ambil berdasarkan sifat yang kedua dari dalil 5.1 yang telah dijelaskan oleh Mas Arif tadi, maka kita masukkan 3 sigma X sama dengan 0, 3 sigma X Y sama dengan 0, dan Px, Y sama dengan 1. Nah, dari sini kita akan buat kolom fungsi peluang gabungan, yang mana kolom X di sini yang menurun dan kolom Y adalah yang mendatar. Kita masukkan dari X di kolom X, yakni 0, 1, 2, dan 3 yang tadi disebutkan dari fungsi peluang tadi di atas, dan yang Y 0, 1, 2, dan 3. Setelah itu kita gabungkan X0, Y0 berarti sama dengan 0,0. X0, Y1 berarti 0,1. X0, Y2 berarti sama dengan 0,2. X0, Y3 berarti 0,3.
dan yang X1 yang bawahnya X1 Y0 berarti 1,0, X1 Y1 berarti sama dengan 1,1, X1 Y2 berarti sama dengan 1,2, dan X1 Y3 berarti 1,3, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan dari sini dari mana X, Y itu sama dengan 1? Karena ini sudah digabungkan dan kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan ke bawah, dan ini kita jumlahkan ke samping sini. Kita hasilkan sini. Dari 12 dari Y, 12. Dari sini 12. Ini kita gabungkan 12 per 12 itu sama dengan 1. Ya, 12 bagi 12 itu sama dengan 1. Nah, dari sini kan sudah ketemu tadi. Kita tulis semuanya kayak gini. P0,0 plus P0,1 plus P0,2 dari tabel sini kita tulis semua itu sama dengan 1. Nah, dari mana kita dapatkan nilai C? Karena C di sini C itu dalam kurung X plus 2Y, maka dari sini kita masukkan fungsinya. Yang pertama kita ambil ya 4 P ini P0,0 di sini sama dengan kita masukkan fungsinya ke X plus 2Y, berarti sama dengan X ini karena 0 kita masukkan plus 2Y, dan di sini Y sama dengan 0, jadi 0 plus 2 kali 0 berarti sama dengan 0. Dan selanjutnya P0,1 kita masukkan ke fungsi gabungannya ke X plus 2Y, yakni di sini karena X 0 berarti plus 2 kali Y, di sini Y nya 1 berarti 2 kali 1 berarti 0 plus 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, dan seterusnya seperti itu. Setelah kita menghitung semuanya, kita dapatkan hasil yang seperti ini. Jadi hasilnya tadi kita tambahi variabel C ya. Tambahi variabel C. Di sini. Setelah itu kita jumlahkan. Jadi 0 plus 2C plus 4C plus 6C plus C plus 3C plus 5C dan seterusnya. Itu sama dengan 1, yang tadi dari PXY itu sama dengan 1. Dan itu jumlahnya adalah 72C sama dengan 1. Nah, di sini kita peroleh bahwa C itu adalah 1/72. Jadi hasilnya itu nilai konstanta C adalah 1/72. Selanjutnya yang B, hitung PX sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, di sini dari contoh dihasilkan bahwa PX sama dengan 2, Y sama dengan 1 itu sama hasilnya 4/72 dan disederhanakan menjadi 1/18. Nah, dari sini dari mana hasilnya? Hasilnya sama. Kita buat kolom yang seperti tadi, kolom peluang gabungan ya. Kita masukkan X 0 1 2 3, Y 0 1 2 3. 1 2 dan 3. Nah, setelah itu karena kita tadi sudah menemukan nilai C, karena tadi fungsinya adalah 1/72, karena tadi fungsinya C plus dalam kurung X plus 2Y, ini tadi fungsinya, dan kita udah mengetahui nilai dari C yakni 1/72, jadi tadi C diganti 1/72. Namun kita masukkan dari X0, Y0, ini 0 ya. Dari sini 1/72 karena X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, berarti jadinya 0 plus 2 kali 0 sama dengan 0. Dan di sini 1/72 kali 0 sama dengan 0. Yang selanjutnya, misalnya kita masukkan X0 per Y1. X0 per Y1 jadi sama dengan kita masukkan di sini. Karena di sini X sama dengan 0 dan Y itu sama dengan 1, berarti X plus 2 kali 1
0 ya. 0 plus 2 kali 1 berarti 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, di sini 2 nanti 2 kali 2 sama 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 2 per 72. Ini hasilnya di sini 2 per 72. Dan seterusnya seperti itu kita masukkan ya. Setelah selesai menjumlahkan tadi, kita memasukkan gabungan-gabungan tadi sama fungsi-fungsinya. Jadi hasilnya adalah Px sama dengan 2, Y sama dengan 1, itu sama dengan 4 per 72. Diperoleh dari mana? Karena di sini X itu 2, Y-nya 1, jadi kita peroleh dari sini 4 per 72. Nanti kita sederhanakan jadi 1 per 18. Dan selanjutnya soal yang ketiga yang C, ini Px lebih dari sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan 2. Ya, ini yang dihasilkan adalah jawabannya dari buku adalah 1 per 72 dalam kurung X plus 2 per 2Y, ini fungsinya. Dan yang dihasilkan adalah 1 per 72 dikali 1 plus 3 plus 5 plus 2 dan seterusnya, ini dari fungsi ini ya. Jadi jawabannya adalah Px lebih dari sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan 2, itu hasilnya 36 per 72 dan disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, dari sini kita buat kolom yang seperti tadi. Sama saja ya. Misalkan kita buat seperti kolom yang tadi, udah sama semua. Dan kita cari, karena di sini X lebih dari sama dengan 1, berarti yang lebih dari sama dengan 1 adalah 1, 2 dan 3. Karena tadi X adalah 0, 1, 2, 3, dan karena di sini yang diminta adalah X lebih dari sama dengan 1, berarti yang diambil 1, 2 dan 3. Dan Y di sini Y kurang dari sama dengan 2. Karena tadi di sini Y adalah 0, 1, 2 dan 3, karena di sini Y kurang dari sama dengan 2, berarti yang diambil adalah 0, 1 dan 2. Dari sini langsung kita masukkan di sini, kita cari di sini ya. X1 Y0 berarti X1 Y0 1 per 72, X1 Y1 berarti 3 per 72, X1 Y2 berarti 5 per 72. Dan selanjutnya X2 Y0 ini sama dengan 2 per 72, dan X2 Y1 berarti 4 per 72, dan X3 Y2 berarti sama dengan 6 per 72, dan seterusnya sampai X3 Y2 berarti sama dengan 7 per 72. Setelah ini kita gabungkan, kita jumlahkan ya, 1 per 72 plus 3 per 72 plus 5 per 72 plus 2 per 72, ini sampai akhir. Ini hasilnya totalnya jumlahnya adalah 36 per 72. Setelah disederhanakan jadi sama dengan 1 per 2. Sekian, terima kasih.